Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Arif, NPM 2235107795, kelas 5A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari saya menyimak atau memahami video sebelumnya. Langsung saja kita mulai. Di sini kita pelajari JavaScript dasar. Pada video pertama, itu kita disuruh belajar dasar pemrograman JavaScript 1 jam. Itu ada 10. Yang pertama ada pengenalan JavaScript. Yang kedua ada cara menggunakan JavaScript. Yang ketiga ada tipe data JavaScript. Yang keempat ada operator JavaScript. Yang kelima ada pernyataan kontrol JavaScript. Yang keenam ada fungsi JavaScript. Yang ketujuh ada objek JavaScript. Yang ke-8 ada array JavaScript. Yang ke-9 ada event JavaScript. Yang ke-10 ada proyek JavaScript. Yang pertama itu pengenalan JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website interaktif. JavaScript dapat digunakan untuk membuat game, aplikasi web, dan aplikasi mobile. JavaScript dapat digunakan di semua browser web modern. Cara menggunakan JavaScript. JavaScript dapat digunakan di dalam file HTML atau di file terpisah. JavaScript dapat digunakan untuk memanipulasi elemen HTML. JavaScript dapat digunakan untuk membuat animasi. JavaScript dapat digunakan untuk membuat permintaan HTTP. Tipe data JavaScript. JavaScript memiliki beberapa tipe data, termasuk string, number, boolean, objek, dan array. String adalah urutan karakter, number adalah angka, boolean adalah nilai true atau false, objek adalah kumpulan pasangan kunci nilai, array adalah daftar nilai. Operator JavaScript. JavaScript memiliki beberapa operator, termasuk operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator logika digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih nilai booleannya. Itulah yang dimaksud dengan operator dan beberapa operator JavaScript. Ada pernyataan kontrol JavaScript. JavaScript memiliki beberapa pernyataan kontrol, termasuk pernyataan if, pernyataan else if, pernyataan switch, dan pernyataan loop. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi tertentu terpenuhi. Pernyataan else digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi tertentu tidak terpenuhi. Jadi pernyataan if itu jika terpenuhi, sedangkan pernyataan else itu jika tidak terpenuhi. Sini ada pernyataan else if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi tertentu tidak terpenuhi tetapi kondisi lain terpenuhi. Berarti di codingan tersebut jika terpenuhi itu pakai if, jika tidak terpenuhi itu pakai else. Tetapi jika di sebuah codingan ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi, itu kita menggunakan else if. Selanjutnya ada pernyataan switch, digunakan untuk mengeksekusi kode berdasarkan nilai ekspresi. Ada pernyataan loop, digunakan untuk mengeksekusi kode berulang kali. Fungsi JavaScript. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali. Fungsi dapat memiliki parameter dan dapat mengembalikan nilai. Fungsi dapat digunakan untuk membuat kode lebih modular atau terorganisir. Itu ada objek JavaScript. Objek adalah kumpulan pasangan kunci nilai. Objek dapat digunakan untuk menyimpan data dan perilaku. Objek dapat diwariskan dari objek lain. Itulah kegunaan dari objek JavaScript ini. Selanjutnya ada array JavaScript. Array adalah daftar nilai. Array dapat berisi nilai dari berbagai tipe data. Array dapat diubah ukurannya. Array memiliki beberapa metode seperti push, pop, shift, unshift, splice, dan slash. Selanjutnya ada event JavaScript. Event adalah kejadian yang terjadi pada elemen HTML.
Event dapat digunakan untuk menanggapi tindakan pengguna seperti klik mouse atau penekanan tombol keyboard. Event dapat digunakan untuk menanggapi perubahan pada elemen HTML seperti perubahan ukuran jendela atau perubahan nilai input. Ada proyek JavaScript. Setelah Anda mempelajari dasar-dasar JavaScript, Anda dapat mulai membuat proyek Anda sendiri. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membuat Anda mempelajari JavaScript. Untuk video kedua, itu belajar dasar pemrograman JavaScript DOM. Video ini membahas tentang dokumen objek model atau DOM, yang merupakan standar untuk mengakses dan memanipulasi konten HTML. Dan memungkinkan kita untuk mengubah elemen HTML seperti menambahkan, menghapus, dan mengubah teks dan atribut. Video ini juga membahas tentang beberapa konsep dasar DOM, seperti elemen, atribut, dan node. Elemen adalah blok bangunan HTML seperti div atau class. Atribut adalah properti dari elemen seperti ID atau kelas. Node adalah entitas dalam DOM seperti elemen, atribut, atau teks. Video ini juga membahas tentang beberapa metode DOM seperti getElementById, getElementByClassName, dan query selector. Metode ini digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan ID, kelas, dan selektor lainnya. Video ini juga membahas tentang beberapa cara untuk memanipulasi elemen HTML, seperti mengubah teks, menambahkan atau menghapus elemen, dan mengubah gaya. Di sini ada beberapa poin penting dari video kedua tadi. Yang pertama itu ada DOM adalah standar untuk mengakses dan memanipulasi konten HTML. Yang kedua, ada elemen adalah blok bangunan HTML. Yang ketiga, atribut adalah properti dari elemen. Yang keempat, node adalah entitas dalam DOM. Yang kelima, yang keempat, yang kelima, metode DOM digunakan untuk memilih elemen HTML. Yang keenam, elemen HTML dapat dimanipulasi dengan mengubah teks, menambahkan atau menghapus elemen dengan mengubah gaya. Itu dari video 2, hanya itu mungkin yang saya pahami. Baik, dari video pertama dan video kedua, hanya itu yang dapat saya simpulkan dan dapat saya presentasikan untuk mata kuliah dasar pemrograman mobile. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.